wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti dari kelas M76. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu model fragmented dan karakteristik pembelajaran terpadu model fragmented. Pengertian pembelajaran terpadu model fragmented. Fragmented dipelajari oleh siswa tanpa menghubungkan atau mencantumkan keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran mempunyai ciri tersendiri dan tidak ada usaha atau upaya untuk menyatukannya. Menurut para ahli, fragmented didefinisikan sebagai model pembelajaran yang masih tradisional dengan memisahkan mata pelajaran tanpa menghubungkan konten dan isi mata pelajaran lainnya. Karakteristik pembelajaran terpadu model fragmented. Yang pertama yaitu setiap mata pembelajaran yang diajarkan secara terpisah. Maksudnya, model pembelajaran tipe fragmented yaitu tipe pembelajaran yang pada umumnya terpisah secara pembelajaran. Guru menyampaikan mata pembelajaran bagi siswa secara terpisah tanpa ada usaha untuk menggabungkan kebermaknaan dan keterkaitan konsep pada mata pembelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu adanya keterpaduan konsep dari satu mata pembelajaran yang disampaikan secara logis dan sistematis. Maksudnya, dalam tipe fragmentasi terjadi secara implisit di dalam satu disiplin ilmu tertentu atau disebut dengan intradisiplin di berbagai mata pembelajaran dan bagi bagian atau bidang-bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Yang ketiga itu materi yang diajarkan terpusat pada konten atau isi. Maksudnya, dalam pembelajaran fragmented, pendidikan dan peserta didik harus lebih berfokus dalam pembelajaran konten atau isi pada pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Islah Kaluku selaku pemateri kedua. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented. Yang pertama-tama, kelebihan pembelajaran model fragmented antara lain yang pertama itu kemurnian disiplin ilmiah sudah jelas. Yang kedua, guru akan mempersiapkan diri untuk belajar sebagai seorang ahli di bidangnya dan dia akan mendalami bidang penelitian secara luas dan dalam. Yang ketiga, model tradisional. Model tradisional ini memberikan wawasan yang jelas untuk setiap disiplin ilmu. Guru dapat dengan mudah menentukan prioritas bidang studinya. Yang keempat, terlihat jelas dari sudut pandangnya dalam mata pembelajaran. Siswa dapat yakin kepada gurunya bahwa guru adalah ahli di bidangnya. Yang kelima, materi pembelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Dan yang terakhir, siswa akan berkonsentrasi dan membimbing pembelajaran guru. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented. Yang pertama, siswa tidak dapat membangun hubungan yang berkelanjutan antara berbagai jenis bidang keilmuan, sehingga mereka tidak dapat membangun hubungan konseptual antara dua pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, kurikulum model ini memisahkan satu disiplin ilmu satu sama lain, sehingga siswa tidak dapat mengintegrasikan konsep, sikap, dan keterampilan tertentu yang ada antara disiplin ilmu. Yang ketiga, model ini akan mengarah pada proses tumpang tindih konsep, perilaku, dan konsep siswa. Dan yang keempat, tidak hemat waktu karena subjek disajikan dalam bentuk yang terpenggal-penggal. Yang kelima, kurikulum ini tidak mengembangkan keterampilan berpikir. Kurikulum ini mengutamakan pengetahuan melalui tes dan memori, serta tidak mengajak anak untuk berpikir sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari model fragmented. Tujuan dari model fragmented ini adalah menjaga
agar satu mata pembelajaran terjaga kemurnian dan keasliannya. Artinya, tidak tercampuri dengan mata pembelajaran yang lainnya. Model ini menyiapkan seorang pendidik yang benar-benar pakar ahli di bidang pembelajaran yang akan diajarkan dan mampu mengajarkan, memahami, dan menggali materi secara luas dan mendalam. Dan model ini juga memberikan zona kenyamanan bagi para peserta didiknya. Dengan demikian, guru akan ditempatkan sebagai seorang sumber belajar, sedangkan para peserta didiknya sebagai pencari ilmu yang berbeda. Dengan bantuan seorang pendidik, siswa akan banyak mendapatkan manfaat dari model fragmented ini. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dan akan melanjutkan materi dari sebelumnya yang tadi dibawakan oleh Nurul Islakaluku. Nah, kita bisa lihat di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran terpadu model fragmented. Nah, langkah-langkah model pembelajaran ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu mengulas kurikulum, yang kedua memastikan subjek atau mata pelajaran, yang ketiga membentuk topik atau daftar topik, yang keempat membuat skala prioritas, dan yang kelima membicarakan dengan guru mengenai PIK. Nah, yang pertama adalah mengulas kurikulum. Maksud dari mengulas kurikulum ini adalah dengan mengkaji ulang kompetensi yang ada seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, memastikan subjek atau mata pelajaran. Di sini guru harus memastikan subjek atau topik mata pelajaran yang nantinya akan dibawa guru dan kemudian mengimplementasikannya di dalam kelas. Nah, yang ketiga, membentuk daftar topik. Setelah guru memastikan subjek, maka guru akan dipersilakan untuk membentuk daftar topik. Nah, topik-topik ini disusun berdasarkan dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Di mana topik-topik tersebut itu merupakan materi-materi dari inti pelajaran. Nah, yang keempat, membuat skala prioritas. Setelah guru membuat topik yang sudah ditentukan, skala prioritas ini disusun sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana penyusunannya dari topik utama hingga topik terakhir, supaya topik-topik tersebut dapat dipelajari secara bertahap. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu membicarakan dengan guru mengenai ketepatan penyusunan topik. Maksudnya itu pada saat selesai membuat topik, guru-guru akan membincangkan mengenai topik yang ada, agar guru lainnya dapat memberi masukan, tanggapan, atau saran mengenai topik tersebut, sehingga penyampaian materi atau penataan materi akan tersampaikan dengan baik kepada siswa yang akan diajar nanti. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang contoh perpaduan antar mata pelajaran dalam model fragmented. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bahwa model pembelajaran fragmented ini adalah model tradisional, di mana biasanya pembelajaran ini kita jumpai di kurikulum KTSP. Nah, ciri khas dari model fragmented ini adalah mata pelajarannya berdiri sendiri dan tidak mengaitkan dari satu pelajaran ke mata pelajaran lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar kurikulum IPA di SD. Nah, pada pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian belajar secara langsung seperti belajar dari pengalaman. Dari pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.
Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA di SD adalah standar minimum yang harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, di sini ada tabel contoh urutan standar kompetensi pembelajaran IPA di SD. Seperti kita lihat, contoh pembelajarannya ada energi dan perubahannya dan bumi dan alam semestanya. Maksud dari tabel ini adalah pembelajaran IPA ini tidak mengaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai model fragmented dari pembelajaran terpadu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.